Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ibni abdillah, amma ba'du. Sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap limpahan rahmat dan rezeki kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhir umur. Yang ingin saya bahas saat ini adalah tentang persoalan bekal di alam kubur. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Ini yang diriwayatkan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Man dakhala al-qabrah bila zadin. Barang siapa masuk kubur bila zadin, ay minal amali soleh, atau tanpa bekal amal soleh, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan orang itu berenang di lautan atau pergi ke lautan tanpa menggunakan safinah, kapal atau perahu. Maka bagaimana kalau orang itu pergi ke lautan hanya bermodalkan berenang tanpa bekal perahu atau kapal besar? Ay fayaghraqu gharfan, maka orang tersebut akan tenggelam, tenggelam. La khalasa lahu illa biman yukidahu, maka orang tersebut tidak akan selamat karena orang tersebut tenggelam kecuali ada orang yang membantunya. Kita di dunia ini hanyalah sebentar saja, yaitu adalah sebuah perjalanan hidup yang paling singkat. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhir, yaitu akhirat, yang berasal dari kata akhir, yaitu hidup terakhir, itu adalah di akhirat. Ini adalah versi kita, versi umat muslim. Karena kalau di keyakinan agama Hindu itu ada istilah-istilah reinkarnasi, bahwa Sai Baba ini reinkarnasinya siapa, pahlawan ini reinkarnasinya siapa, ada yang menjadi reinkarnasi Rama, Krishna, dan lain sebagainya. Kalau di Buddha itu ada seorang tokoh Buddha itu yang bernama Dalai Lama, itu diyakini sebagai reinkarnasi dari Siddhartha Gautama. Tapi kalau umat muslim itu meyakini reinkarnasi itu tidak ada. Ya mati. Kalau kata Ma'illi itu ya kalau mati ya ditanam, dikubur maksudnya. Sehingga apa yang menjadi bekal kita nanti di akhirat itu adalah amal kebaikan kita. Karena kalau orang sudah mati atau masuk kubur tanpa bekal kebaikan-kebaikan, maka kita seperti orang yang berenang di lautan tanpa menggunakan perahu, maka kita akan tenggelam. Kecuali ada orang yang membantu kita, lalu kapal datang misalkan, lalu ayo naik ke atas kapal, ayo naik ikut saya. Atau ada orang yang memberikan ban besar misalkan untuk menyelamatkan nyawanya agar tidak tenggelam. Makanya di dalam suatu keterangan itu yang pernah saya baca dan yang pernah saya kaji, ada sebuah keterangan begini: idza mata ibnu adamah inqata'a amaluhu illa min thalasin. Jika anak Adam itu telah mati atau telah wafat, maka terputuslah semua amal-amalnya itu illa min thalasin, kecuali 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Pertama adalah shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah yang berjalan. Ya, contoh misalkan tulisan-tulisan itu bisa menjadi sedekah kebaikan bagi kita, nulis tentang permasalahan fikih misalkan. Di Indonesia ini banyak para penulis-penulis hebat seperti Quraish Shihab, itu akan menjadi sedekah jariyah yang tetap menjadi maslahah sampai akhir nanti. Walaupun Quraish Shihab misalkan telah meninggal, nanti tetap sedekahnya melalui tulisan-tulisannya itu. Ini kan sedekah ini kan bukan hanya berupa makanan atau harta benda saja, tapi ilmu itu sedekah.
Syekh Nawawi Al-Bantani sudah beratus-ratus tahun kita mengkajinya, tulisan-tulisannya. Syekh Ihsan Jampes, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Asy'uti, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, pikiran-pikirannya sampai beribu-ribu tahun kita mampu mengkajinya dan mampu membuat kita mengerti tentang persoalan-persoalan fikih, muamalah dan ubudiyah. Ini akan menjadi amal jariah bagi mereka-mereka. Dan sebaliknya kalau yang kita jariahkan itu adalah suatu hal yang sayyi'at atau kejelekan-kejelekan, maka selamanya pula kejelekan-kejelekan tersebut kita akan ikut menanggungnya ila akhiril yaum nanti. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada murid-murid kita. Biasanya ini adalah ilmu-ilmu dasar. Kalau di surau-surau itu biasanya alif, ba, ta, jim, ha, kho. Ini biasanya kan selamanya dipakai ini. Ini ilmu manfaat. Atau kalau di SD itu di kelas TK atau kelas 1 itu A, B, C, D. Sebenarnya inilah ilmu yang paling bermanfaat. Kalau tentang ilmu-ilmu teori dan seterusnya itu kan hanya sebuah pengembangan saja. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ini menjadi sotokoh, menjadi bekal kita nanti di akhirat. Jadi beruntunglah para orang-orang yang mengajar TK, belajar ngaji alif-alifan, dan para guru-guru SD yang masih mengajar tentang bagaimana cara menghitung dan bagaimana cara menulis. Dan beruntunglah pula para ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dan tajwid. Yang lain apakah bukan sesuatu amal yang tetap menjadi bekal akhirat? Tetap saja akan menjadi bekal akhirat. Orang yang mengajar fikih, orang yang mengajar hadis, orang-orang yang mengajar kebaikan akan menjadi bekal nanti di akhirat jika ilmunya itu bermanfaat. Awaladun sholihun yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Itulah kenapa pentingnya anak-anak itu dididik dari kecil agar menjadi anak soleh, karena tidak ada yang lebih berharga ketika seorang tua itu wafat kecuali anak yang mampu mendoakannya. Kalau orang lain itu masih terjadi perdebatan tentang sampainya doa tersebut pada orang yang mati. Wahabi saja dengan beberapa kalangan tradisionalis itu berbeda. Bahwasanya doa tahlilan itu tidak sampai ke kubur. Nah, kalau kalangan tradisional itu mengatakan sampai doa-doa tahlil itu sampai ke kubur. Tapi kalau doanya anak soleh ini tidak ada pertentangan sedikit pun tentang sampainya doa tersebut, karena dia masih ada unsur atau berkesinambungan darah daging, atau ada semacam connect terhadap hubungan darah atau keturunan, sehingga tidak ada perdebatan ulama bahwa tersampainya doa anak soleh itu. Karena ketiga hal ini yaitu sedekatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholihun yad'ulahu adalah menjadi bekal atau menjadi kiriman-kiriman kebaikan-kebaikan untuk orang yang telah wafat. Wallahu a'lam.